Pemerintah meyakini Manufacturing Value Added atau MVA Indonesia tahun 2024 bakal melejit lebih tinggi dari 2023. Diketahui MVA atau nilai tambah manufaktur merupakan salah satu tolak ukur potensi B2B suatu negara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan MVA Indonesia mencapai 255 miliar dolar AS di tahun 2023. Ia optimistis nilai tambah manufaktur Indonesia tahun ini akan jauh lebih tinggi. Pada periode tersebut, Agus Gumiwang mengatakan MVA Indonesia masuk dalam urutan ke-12 dunia. Bahkan di tataran ASEAN, ia juga meyakini nilai tambah manufaktur Indonesia lebih unggul dari negara lainnya. Sah-sah saja apa yang menjadi optimisme dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang tersebut. Namun kita juga perlu belajar dari sejumlah peristiwa besar yang sudah terjadi di industri pengolahan alias manufaktur selama tahun 2024. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di 2024 ialah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 64.751 pekerja selama Januari sampai dengan 18 November 2024. Jumlah pekerja terkena PHK ini bertambah 804 pekerja dari data Januari hingga Oktober 2024 yang angkanya 63.947 pekerja. Dilihat berdasarkan wilayahnya, jumlah pekerja ter-PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 14.501 pekerja. Kemudian diikuti Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12.492 pekerja. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan posisi Oktober yang sebanyak 12.489 pekerja. Sementara di Provinsi Banten terdapat 10.992 pekerja yang ter-PHK sepanjang periode ini atau meningkat 290 pekerja dari posisi Oktober kemarin yang sebanyak 10.702 pekerja. Jumlah pekerja ter-PHK sepanjang tahun ini disumbang dari 3 sektor bisnis, yaitu pengolahan, aktivitas jasa lainnya, serta perdagangan besar dan eceran. Pabrik bata jadi korban pertama di awal tahun 2024. PT Sepatu Bata Tbk atau Bata diketahui terpaksa menghentikan aktivitas pabriknya yang berada di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. Corporate Secretary Hatta Tutuko dalam keterbukaan informasi BEI mengatakan Bata telah melakukan berbagai upaya selama 4 tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen. Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar pabrik sepatu bisa terus berjalan. Sementara itu, Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan menyoroti soal pasar sepatu domestik. Ada di sini sejak zaman Hindia Belanda, itu kenapa menutup? Ini lagi-lagi industri itu memang membutuhkan 3 hal selain dari investasi yang memang harus terus-menerus mereka lakukan, ya. Apakah itu dari sisi kapitalnya untuk improvement, kemudian dari sisi teknologinya yang harus mereka juga updating. Hal ini juga tercermin dari salah satu kondisi bisnis tekstil, salah satunya yang menimpa perusahaan tekstil raksasa Sritex yang diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Terbaru, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi putusan pilot tersebut. Untuk menenangkan buruh, Wakil Menteri Ketenagakerjaan angkat bicara. Pasca putusan MA kepilotan ini, semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK. Karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK. Ketiga sekarang. Ini terkait going concern bahwa ya perusahaan atau Sritex ini tetap melakukan operasionalnya, ya. Operasional perusahaan tetap dia berjalan, tapi tetap tadi poinnya kita berharap tidak ada yang namanya PHK. Kembali ke situ. Karena ini fokus kita, ya. Walaupun ini juga sedikit membuat kita kaget, walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang keempat adalah kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan
Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menduga ada campur tangan pihak tertentu dalam kepailitan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex tersebut. Ia bahkan menyebut campur tangan setan atas apa yang menimpa Sritex. Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan ada potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha. Menurutnya ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja, meningkatnya ancaman PHK beberapa waktu belakangan ini disebutkan karena adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Yang pertama, ya, kami menduga dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Kita harus bercatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan ya semua ya. Kita lihat jauh sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers mengatakan bahwa pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024 untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan, di mana per Mei 2024 lalu terdata sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan sebanyak 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan dokumen impor karena belum terbitnya persetujuan impor dan pertimbangan teknis. Aturan ini kian membuat pengusaha industri pengolahan justru berteriak. Kementerian Perindustrian kembali secara gamblang menyalahkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Permendak nomor 8 2024 dinilai Kemenperin telah membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi barang impor. Dalam hal ini produk jadi, di mana barang-barang tersebut membanjiri pasar Indonesia. Melihat gonjang-ganjing yang ada, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun angkat bicara. Ia menyebut bahwa dirinya sampai ditelepon pukul 2 pagi waktu Peru oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ihwal perubahan aturan impor tersebut. Tapi barang-barang yang diimpor legal itu yang membuat industri dalam negeri kita kesulitan. Tapi dia masuk secara legal. Salah satunya adalah tekstil. Tapi dia masuk secara legal. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar karena masuk legal. Ya, misalnya saya blunt aja, misalnya produk-produk dari Cina itu legal masuk ya. Tapi bagaimana industri kita bisa tekstil ya? Bagaimana industri kita bisa bersaing dengan mereka? Ya, jadi masuknya dari jalur ilegal ada, illegal. Masuk dari legal berdasarkan regulasi juga ada. Ya. Nah, regulasi itu nggak ada di kita. Nggak ada di kantor kita. Impor bukan hanya meresahkan di sektor tekstil maupun alas kaki. Impor baja hingga aluminium juga meresahkan para pelaku usaha. Mereka menilai persoalan impor barang jadi China permasalahan klasik, namun tak kunjung menemukan jalan keluar. Sampai hari ini kemampuan produksinya itu sudah sampai 1 miliar ton. Ya, sedangkan kita itu hanya 18 sampai 19 juta ton kapasitas. Ditambah hanya utilisasinya hanya 60%. Memang ada gap akhirnya ya, sehingga ruang inilah karena kita tahu negara ASEAN, 10 negara ASEAN ini kan menjadi magnet epicentrum ekonomi baru. Ya, sehingga dengan produksi masifnya China tentu akan mencari pasar baru. Nah, sayangnya di ASEAN ini Indonesia sangat lemah. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan TKDN ya, kalau pemerintah memerlukan jadi kandungan lokal itu harus berapa persen? Menurut saya sih harus paling sedikit 50%, Bu. Adapun juga 60% juga bisa gitu. Kalau betul-betul pemerintah menerapkan ini, jadi akan membantu industri kita lokal ini. Begitu ya Pak ya. Iya. Untuk IKN sendiri, apakah produk-produk Anda juga diserap oleh bangunan-bangunan yang ada di IKN Pak? Ada, tapi nggak secara langsung saya supply ke mereka karena produk saya itu sebetulnya bahan baku harus diolah lagi.
Masifnya barang impor jadi ke Indonesia menurunkan produktivitas dan utilitas pabrik dalam negeri. Kengerian dari perang yang juga belum reda menambah daftar panjang koreksi PMI manufaktur yang ada. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Manufaktur RI atau PMI Manufaktur Indonesia yang telah terkoreksi selama 5 bulan beruntun. Bukan hanya itu, dilihat dari dalam negeri, daya beli masyarakat yang melemah juga semakin mendorong PMI manufaktur yang tidak beranjak dari zona koreksi. Tapi memang harus kita akui di dalam negeri pun permintaan sedang melemah ya, karena kalau kita lihat baca PMI manufaktur kan tidak hanya dari eksternal tapi internal juga. Dari internal itu permintaannya memang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat kemarin sempat deflasi 5 bulan beruntun, kemudian juga ada makan tabungan, fenomena itu, ada juga persoalan daya beli melemah. Memang hal itu yang membuat permintaan domestik menurun, selain juga ada mungkin banjir produk-produk impor ya. Tapi kita harus refleksi ke dalam sendiri juga bahwa ada persoalan PHK yang sangat luar biasa dan banyak penutupan pabrik. Kalaupun kita lihat sebenarnya indikator lain pun tidak hanya dari PMI ya, yang mungkin penjualan mobil ataupun yang lain juga memang menurun. Jadi memang semuanya kita trennya sedang ada pelemahan ekonomi di sana, dan kita pun juga lihat di kuartal 3 pun sebenarnya lebih melemah ya, dan harus kita akui secara gender lah mungkin bahwa ada persoalan yang kita hadapi, jangan menyalahkan pihak lain aja gitu. Oke, baik. Tapi menurut point of view Anda juga, Mbak Esa, apakah dengan pelemahan 5 bulan beruntun ini juga akan berlanjut ke 6 bulan beruntun, bahkan 7 bulan beruntun begitu? Apabila kalau kita lihat begitu ya, pemerintah saat ini juga sedang berjibaku begitu ya untuk mengatasi tingkat daya beli masyarakat kita. Sayangnya gloomy-gloomy-nya masih, nada-nadanya masih ada ya. Kalau kita lihat dari memang kalau dari data PMI kemarin S&P menunjukkan bahwa ada optimisme dari bisnismen ya, karena kita tahulah Desember itu pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada tahun baru, ada Natal, jadi biasanya memang permintaan naik ya. Di sisi lain, kemenangan Trump di Pilpres 2024 juga menjadi warna bagi industri manufaktur Indonesia. Kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat telah membuat para investor dan pemimpin industri global menimbang dampak kebijakan yang akan diambil ke depan. Produsen global menjadi target utama kebijakan perdagangan Trump. Kebijakan proteksi ala Trump yang berjanji akan membuat Amerika hebat kembali atau Make America Great Again memberi kekhawatiran sendiri bagi industri plastik. Kita lihat bahwa dengan kemenangan beliau ini, beliau how to make Americans great again. Nah, hal ini yang kita ketahui bahwa beliau akan segera memberikan biaya masuk kepada produk-produk impor lebih kurang 10%. Produk Cina pun adalah 60% dan otomotif 100%. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada negara-negara yang ekspor ke China. Jadi nantinya akan berkurang, dia akan bangun industri dalam negerinya dia supaya kuat, lebih kompetitif lagi, dia protek negerinya, maka negara-negara yang tadi ekspor dia akan spill kemana? Spillnya salah satunya negara yang kekurangan bahan baku dan senang import, ya murah cepat, ya itu adalah Indonesia. Nah, kita terus terang mengkhawatirkan hal ini. Spill daripada impact Trump melakukan proteksi negaranya, maka akan masuk produk-produk itu ke Indonesia. Artinya apa? Outlook 2025, 2026, kalau tidak pemerintah Indonesia, kita sendiri tidak melakukan proteksi pada negara kita sendiri, tentu hal ini berdampak secara direct maupun indirect, akan berdampak langsung kepada industri manufaktur. Tahun 2025 disebut-sebut menjadi tahun yang menantang bagi industri. Dengan sejumlah data dan keluhan yang ada, respons yang lambat dari pemerintah hanya akan membuat nasib industri pengolahan semakin terpuruk. Cita-cita ekonomi 8% hanya akan menjadi mimpi di siang hari. CNBC Indonesia, Beyond Business.